Halo semuanya, balik lagi dengan saya Jad. Di video kali ini kita akan belajar materinya masih seputar Next.js. Nah, ini adalah seri lanjutan dari video sebelumnya. Di video ini kita akan fokus membuat sebuah REST API dengan menggunakan Next.js. Apa aja yang akan kita bahas pada materi atau video kali ini, teman-teman? Jadi di sini kita akan belajar membuat REST API dengan Next.js dan untuk topik-topik yang akan kita bahas kurang lebih seperti ini, teman-teman. Jadi kita akan mulai sisi setupnya, terus kita akan membuat sebuah endpoint untuk proses CRUD operation. Lalu kita akan juga membuat sebuah relasi antar table dan yang terakhir kita akan coba menerapkan fitur atau membuat fitur soft delete. Untuk skema database-nya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Jadi ada post dan juga ada table. Jadi di dalam table post dan juga comment. Di dalam table post ada ID, title, description, dan juga is deleted yang nanti kita gunakan sebagai identifier untuk menandakan dia udah di delete atau belum. Nah, di table yang kedua di sini ada table comment. Dia lebih sederhana. Untuk fieldnya ada ID, comment, dan juga post ID. Untuk relasinya sendiri antara post dengan comment ini adalah one to many. Jadi satu post nanti bisa memiliki banyak komen ya teman-teman. Nanti kita juga akan belajar gimana caranya mengambil data post sekaligus dengan data komennya dan kita juga akan belajar bagaimana mengambil data komen sekaligus dengan data postnya. Untuk metode-metode yang akan kita gunakan di table post sendiri ini cukup lengkap. Ada post untuk menambahkan data, get untuk mengambil, put untuk mengupdate, dan juga delete nanti untuk menghapus post datanya. Nah, sedangkan untuk di komen kita buat lebih sederhana, yaitu post untuk menambahkan komennya dan juga get untuk mengambil datanya. Untuk relasinya sendiri tadi udah kita bahas one to many, artinya nanti post has many comment dan untuk comment sendiri nanti belongs to post ya teman-teman gitu. Jadi kurang lebih ini teman-teman topik atau use case yang akan kita gunakan dalam materi Next.js REST API. Jadi di sini kita akan belajar membuat REST API dengan menggunakan Next.js. Ada beberapa hal yang perlu teman-teman siapkan sebelum memulai atau menonton video kali ini. Yang pertama tentunya ini adalah seri lanjutan atau materi lanjutan daripada materi Next.js-nya. Jadi saya sangat-sangat sarankan teman-teman menonton video Next.js intronya. Gitu. Silahkan teman-teman pelajari basic-basic daripada Next.js itu sendiri. Setelah teman-teman tahu basicnya, nanti silahkan teman-teman lanjutkan untuk menonton video ini. Ini adalah salah satu fitur yang disediakan oleh si Next.js untuk membuat REST API. Lalu yang kedua, karena Next.js ini running di Node.js, jadi pastiin teman-teman sudah menginstal Node.js-nya di komputer teman-teman. Teman-teman bisa cek dengan mengetikkan perintah node minus minus, sorry, di sini node minus minus version. Nanti kalau udah terinstall dia akan menginfokan node versi berapa yang terinstall di komputer teman-teman. Tapi kalau misalkan belum terinstall, silakan teman-teman kunjungi website dokumentasi daripada Node.js-nya di nodejs.org. Teman-teman masuk ke bagian download, nanti silakan download sesuai dengan OS yang teman-teman gunakan. Nanti install, ikuti petunjuknya. Nanti kalau sudah terinstall, teman-teman bisa cek lagi apakah Node-nya sudah terinstall atau belum dengan menjalankan perintah ini. Yang kedua, biasanya kalau Node-nya sudah teman-teman install, Node juga membawa package atau library yang namanya npm version gitu. Jadi teman-teman juga perlu menginstal si npm-nya. Ini biasanya kalau kita udah menginstal Node, si npm-nya akan sekaligus diinstal gitu. Jadi teman-teman cukup install si Node.js saja. Nah, jadi dua hal itu yang perlu teman-teman siapkan. Yang pertama, silakan tonton video atau materi Next.js Basic atau Next.js dasar. Dan yang kedua adalah teman-teman silakan
install Node.js di komputer. Setelah semuanya siap, teman-teman, kita akan langsung masuk ke bagian setupnya atau nge-init project dengan menggunakan Next.js. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke nextjs.org, lalu teman-teman masuk ke bagian Get Started. Di sini teman-teman jangan lupa pilihnya yang bagian app router, jangan pages router, ini versi terbaru daripada si Next.js-nya. Lalu untuk versinya yang ketika video ini dibuat di versi 15.5.4. Kita langsung masuk ke bagian instalasi, teman-teman. Untuk menginstalnya, teman-teman bisa jalankan komen ini. Saya akan coba init di sini, teman-teman. Oke, dia akan minta nama projectnya apa. Kita kasih namanya adalah app, mau pakai TypeScript atau tidak. Nah, ini juga di materi ini kita akan menggunakan TypeScript untuk tutorialnya. Jadi, teman-teman juga pastiin sudah familiar dengan TypeScript. Kalau belum, silakan teman-teman tonton video materi TS atau TypeScript basic atau TypeScript dasar. Oke, kita akan pilih yes untuk TypeScript-nya. Di sini untuk linternya kita akan pakai ESLint, teman-teman. Lalu kita pakai Tailwind CSS. Ini sebenarnya nggak perlu karena kita akan membuat REST API. Kita pilih no aja. Lalu ya biar lebih rapi kita akan taruh semua kode kita di dalam folder src. Terus app router yes. Kita akan menggunakan app router, terus turbo pack-nya kita pilih yes. Import aliasnya kita pilih yes biar lebih pendek ketika kita ngimport. Ini pakai konfigurasi yang default aja, kita klik enter. Dan si Next.js akan menginitkan project-nya untuk kita. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, setelah proses initnya atau instalasinya selesai, si Next.js akan ngasih tahu ke kita bahwa proses initnya sudah selesai ya. Di sini ada tulisan sukses dan untuk project kita sendiri ditaruh di sini, teman-teman. Silakan teman-teman masuk ke dalam folder app-nya. Oke. Atau ke dalam project-nya teman-teman. Lalu di sini kalau teman-teman intip, nah ini udah kebuat structure folder daripada si Next.js-nya. Oke, selanjutnya kita akan coba merunning aplikasi Next.js kita, teman-teman yang sudah kita init dengan menggunakan npx create next app ya, teman-teman. Ya, di sini kita udah bisa lihat structure foldernya seperti apa. Silahkan teman-teman buka menggunakan text editor yang biasa teman-teman gunakan. Di sini saya akan menggunakan Vim untuk text editornya. Kurang lebih seperti ini untuk structure foldernya, teman-teman. Kita akan coba running dulu si Next.js-nya. Di sini teman-teman untuk melihat script-nya apa aja. Nah, di sini ada dev, build, start, dan juga lint. Kita akan menjalankan dengan script dev ya, teman-teman. Di sini npm run dev. Oke, kita tunggu sampai proses runningnya selesai. Oke, kalau udah selesai di sini, kalau teman-teman lihat, Next.js akan membuatkan lokal server untuk kita di port 3000 ya, teman-teman. Bisa klik halamannya di sini. Teman-teman bisa lihat. Oke, ini adalah tampilan pertama daripada si Next.js-nya. Artinya selain kita sudah menginit, kita juga sudah berhasil menjalankan aplikasi Next.js-nya. Artinya aplikasi Next.js-nya sudah berhasil atau siap untuk kita gunakan, teman-teman. Oke, setelah kita berhasil untuk menjalankan aplikasi Next.js-nya, nah sekarang yang akan kita lakukan adalah kita akan langsung masuk ke topik pembahasan utama kita, teman-teman, terkait dengan membuat sebuah REST API di Next.js. Teman-teman bisa masuk ke bagian Get Started ini, lalu di bagian bawah, di sini kalau teman-teman intip, ada beberapa bagian atau section dokumentasi yang bisa teman-teman lihat. Di sini kita akan masuk ke bagian route handler dan juga middleware, teman-teman. Gitu. Jadi sekali lagi untuk membuat sebuah API di Next.js kita bisa menggunakan fitur daripada si Next.js yang namanya route handler.
Load handler ini memungkinkan kita untuk membuat sebuah custom request handler gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat di Next.js, kalau ketika kita mengunjungi sebuah halaman atau page, maka Next.js secara default akan mengembalikan sebuah halaman atau page ya teman-teman ya. Begitupun ketika page-nya nggak ada teman-teman di sini. Next.js tetap akan mengembalikan sebuah halaman atau page yang nanti akan dirender di dalam browser. Nah, kalau teman-teman mau membuat sebuah custom request handler, contohnya tadi ketika kita mau membuat sebuah REST API, tentu balikannya adalah bukan sebuah HTML, tapi misalkan sebuah data atau sebuah JSON. Nah, kita bisa menggunakan si route handler ini untuk membuat REST API atau mengembalikan sebuah data atau JSON yang nanti akan dikirimkan dari server ke klien, nanti kliennya bisa consume gitu. Jadi fitur ini yang akan kita gunakan di Next.js untuk membuat REST API. Di sini pembuatannya sederhana teman-teman. Jadi teman-teman cukup bikin file dengan nama route, bisa TS, bisa JS. Nah, nanti di dalam filenya itu teman-teman bikin method namanya sesuai dengan metode REST API. Berarti get, post, put, patch, delete, dan seterusnya. Gitu teman-teman. Nanti namanya ini akan menjadi sekaligus metodenya. Nah, yang perlu teman-teman catat di sini, route handlernya teman-teman perlu letakkan di dalam app directory. Perlu teman-teman letakkan di dalam app directory ya teman-teman. Dan yang kedua, catatannya adalah di sini ketika teman-teman membuat route handler, pastiin si route handlernya itu tidak sejajar dengan page gitu. Jadi di dalam satu folder tidak boleh ada route dan tidak boleh ada page, teman-teman. Jadi pilih salah satu, mau route atau mau page. Contohnya seperti ini, teman-teman. Kalau kita di dalam folder app, kita punya page, terus kita juga mau bikin route, ini akan konflik. Nanti si Next.js-nya akan bingung mana yang akan dieksekusi. Apakah itu page, apakah itu route gitu. Jadi pastiin page dan route ini ada di tempat yang terpisah. Jadi konvensinya biasanya untuk semua route itu kita akan taruh di dalam folder API. Nanti ya kita akan apa namanya taruh logiknya atau taruh endpoint kita di dalam folder API ini untuk yang bagian route ya teman-teman. Jadi biarkan si app atau yang di luar app itu di luar API itu akan dianggap sebagai halaman atau page ya teman-teman. Jadi konvensinya seperti itu. Yang pertama, taruh si route.ts atau JS-nya di dalam folder app. Sama yang kedua, ini harus dipisahkan antara route dan juga page-nya ya teman-teman ya. Karena kalau sama nanti akan konflik gitu. Jadi nanti konvensinya di sini sudah ngasih tahu si Next.js taruh aja semua route-nya itu di dalam folder API. Oke, kita akan coba masuk ke dalam project kita, teman-teman. Kita akan coba contohkan di sini. Yang pasti di sini untuk page-nya itu, untuk route-nya itu kita perlu taruh di dalam app. Di sini misalkan kita mau bikin route.ts. Oke, ini kita lihat ya, ada route dan juga ada page di folder yang sama, dia sejajar. Kita akan lihat apakah hasilnya akan jadi seperti apa ya. Di sini berarti kita akan bikin export default. Di sini kita matiin copilot-nya, kita disable. Oh, copilot disable. Oke. Di sini kita bikin export default function, teman-teman. Get. Oke, pembuatannya sederhana, kalian gabungkan ini adalah sebuah function JavaScript biasa. Di sini kita return pakai respon JSON, misalkan message di sini hello world. Oke, ini udah jadi sebuah API ya teman-teman. Ini udah jadi sebuah API. Cuma di sini kita lagi mencontohkan dia ada di halaman atau di lokasi yang sama antara route dengan page. Kita akan lihat hasilnya akan jadi seperti apa teman-teman. Sini kita akan buka di sini. Oke, teman-teman bisa lihat di sini aplikasinya error yang dimana
uh, error ini terjadi karena di dalam satu folder ada page dan juga ada route. Nah, ini kita perlu pisahkan ya. Ini masalah di sini dia ngasih tahu message-nya adalah konflik ya, teman-teman. Nah, ini yang terjadi ketika teman-teman menaruh root dan juga page-nya di lokasi yang sama. Nah, untuk itu kita perlu pisahkan. Oke, kita akan bikin konvensinya semua route kita akan taruh di dalam folder API. Berarti di sini kita akan bikin API. Terus di sini, oke, ini kita pindahkan teman-teman. Untuk si route-nya ini kita taruh ke dalam API. Dan sekarang kalau teman-teman intip, oke, aplikasinya jalan dan ketika kita akses localhost di sini, oke, http://localhost 3000/API. Hmm, localhost 3000/API kita akan coba intip di sini app/API. Oh, ini jangan ekspor default ya teman-teman, harusnya ekspor aja. Oke, kita akan intip. Oke, teman-teman bisa lihat kita sudah melihat tulisan Hello World di Postman kita gitu. Jadi untuk membuat sebuah custom route handler di Next.js sederhana teman-teman. Teman-teman cukup bikin file dengan nama route ts atau js. Nanti di sini teman-teman bikin function JavaScript biasa yang dimana nama functionnya itu sesuai dengan metode HTTP request ya, get post dan seterusnya. Lalu teman-teman di sini pakai class response, lalu di sini metodenya JSON, lalu teman-teman apa data yang mau teman-teman balikin dari si endpoint ini atau REST API ini. Jadi sesederhana itu untuk membuat sebuah endpoint di Next.js. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas atau kita coba pelajari di chapter ini adalah kita akan coba menghubungkan aplikasi Next.js kita dengan database ya teman-teman. Dan database yang akan kita gunakan pada tutorial ini kita akan menggunakan MongoDB gitu. Jadi silahkan teman-teman install dulu database MongoDB teman-teman di komputer teman-teman atau teman-teman menggunakan MongoDB Atlas. Harusnya sudah ada video tutorial ya di Gigot Academy untuk bagaimana men-setup MongoDB-nya. Silahkan teman-teman intip. Nanti kalau teman-teman sudah memiliki database MongoDB-nya, nanti yang kita perlukan adalah connection string-nya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan MongoDB lokal yang ada di komputer saya teman-teman. Nanti di sini kita akan coba siapkan dulu untuk database-nya, dan untuk GUI-nya sendiri di sini saya menggunakan MongoDB Kompas ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan MongoDB Kompas ini silahkan teman-teman di-install dulu atau di-download dulu. Di sini saya akan siapkan dulu untuk database-nya teman-teman. Namanya misalkan di sini Next.js REST API teman-teman. Koleksinya misalkan yang pasti ada adalah post. Kita create database. Nah di sini teman-teman bisa intip database-nya sudah ke create yang dimana udah ada collection post, dan collection post ini yang nanti kita akan gunakan untuk menyimpan data post kita. Di sini kita akan langsung menghubungkan MongoDB kita dengan aplikasi Next.js kita ya teman-teman. Nah di sini saya nggak akan menggunakan MongoDB-nya secara langsung, tapi saya akan menggunakan ORM untuk connect menghubungkan antara aplikasi Next.js kita dengan MongoDB. Di sini untuk ORM yang akan kita gunakan namanya MongoLookWen teman-teman. Silakan teman-teman kunjungi di mongolookwen.com. Oke, kita akan install dulu untuk si MongoLookWen-nya teman-teman di Next.js project kita ya. Di sini kita akan install dulu teman-teman. Oke, kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Kita intip di bagian package JSON, harusnya di sini sudah ada perubahan, dan di sini kalau teman-teman lihat MongoLookWen dan MongoDB-nya sudah terinstall di project kita. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat sebuah konfigurasi yang menghubungkan antara aplikasi Next.js kita dengan database MongoDB. Nah, di sini untuk konfigurasinya cukup sederhana, teman-teman cukup bikin env file.
nanti teman-teman bikin key yang namanya mongoloquent database URI, dan di sini mongoloquent database name. Untuk si time zone-nya di sini teman-teman apa opsional, kalau mau dipakai boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kita akan copy yang bagian ini aja teman-teman. Initial config kita akan taruh di dalam root foldernya di sini .env teman-teman. Terus di sini kita buka, kita taruh sini. Oke, nah di sini berarti untuk database URI-nya, karena saya menggunakan lokal, harusnya sama protokolnya MongoDB, hostnya localhost, dan di sini untuk portnya 27017. Nanti kalau teman-teman nanti teman-teman bisa sesuaikan untuk database URI-nya sesuai dengan database URI yang teman-teman miliki. Untuk database-nya sendiri di sini database-nya name apa database name-nya itu kita akan menggunakan database yang sudah kita buat tadi. Namanya ini ya teman-teman ya, Next.js underscore REST API. Oke, harusnya untuk konfigurasinya cukup seperti itu aja teman-teman. Yang pertama teman-teman install, yang kedua teman-teman bikin env file. Di dalam env filenya ini teman-teman bikin mongoloquent database URI dan mongoloquent database name. Itu. Kita akan coba tes dulu di dalam Postman kita. Harusnya kalau setup kita berhasil atau config kita berhasil, tidak ada error ya. Oke, sejauh ini tidak ada error. Jadi itu dia untuk config si mongoloquent-nya yang akan kita gunakan untuk menghubungkan antara aplikasi Next.js kita dengan database MongoDB. Selanjutnya yang akan kita buat atau yang akan kita lakukan adalah kita akan coba membuat modelnya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kita akan membuat sebuah modelnya yang dimana nanti model ini kita gunakan sebagai representatif daripada collection yang ada di database kita. Kita akan balik ke bagian mongoloquent documentation-nya. Kita masuk ke bagian ORM. Kita ke getting started teman-teman. Nah, di sini kita akan coba membuat sebuah model. Nanti isinya seperti ini, teman-teman ya. Model ini isinya seperti ini. Untuk apa ya, lokasinya kita akan taruh di dalam folder src. Di sini ada folder server, teman-teman. Lalu di sini atau mungkin kita langsung buat models ya, teman-teman. Lalu di sini ada post.ts. Oke, di sini teman-teman bisa lihat kita udah punya folder model ya di sini. Di sini kita akan lihat untuk pembuatan model daripada si mongoloquent-nya sendiri. Di sini kita bikin interface yang nge-extend mongoloquent schema dan juga mongoloquent timestamp. Lalu kita bikin kelas modelnya gitu kan yang nge-extend si mongoloquent model ya. Oke, di sini kita akan bikin interface teman-teman. Export. Terus di sini berarti epost namanya teman-teman. Terus di sini kita extend dari mongoloquent schema ya. Export. Oh, ini belum ada interface-nya. Interface epost. Terus di sini kita extend dari mongoloquent schema sama mongoloquent timestamp. Soft delete-nya juga karena kita mau pakai, jadi kita bisa mongoloquent soft delete ya. Tapi karena kita belum butuh, jadi kita abaikan dulu aja yang si soft delete-nya teman-teman. Lalu di sini kita definisiin skemanya seperti apa yang kita miliki. Nah di sini berarti tadi kita udah punya rencana atau skema database-nya. Di sini ada ID, title, description, dan juga is deleted. Nah, berarti di sini ID-nya nggak perlu kita define. Terus di sini ada title. Terus di sini type-nya adalah string. Terus di sini ada description. Di sini type-nya adalah string. Oke, kalau udah harusnya cukup. Untuk yang soft delete-nya juga nggak, is delete-nya juga nggak perlu kita definisi. Nanti ini akan dihandle oleh si mongoloquent-nya teman-teman. Di sini kita akan export kelas post
Terus di sini kita akan nge-extend si model. Terus kita masukin si e-postnya teman-teman. Oke, di sini jangan lupa teman-teman bikin public. Terus di sini dolar skema. Type-nya adalah e-post. Dan di sini teman-teman jangan lupa bikin uh, public. Ini harusnya static ya teman-teman. Terus di sini teman-teman bikin kita langsung aja. Di sini dolar collection. Oke, collectionnya di sini kita akan kasih tahu post ya, teman-teman. Oke, harusnya cukup. Jadi untuk define modelnya cukup seperti ini, teman-teman. Teman-teman bikin interface, namanya bebas. Nanti teman-teman jangan lupa nge-extend si imongoloquent schema dan juga imongoloquent timestamp ini untuk mengaktifkan timestamp ya, created add dan juga updated add. Nanti di dalam teman-teman bikin kelas post yang extend model, nanti teman-teman masukin si e-postnya atau si interface-nya. Nanti di dalam kelasnya sendiri teman-teman define skema daripada si kelas itu sendiri. Lalu yang kedua di sini collection apa yang mau teman-teman hubungkan dengan si model ini. Dan berikutnya mungkin di sini is soft sorry is use timestamp. Di sini kita akan kasih true ya teman-teman. Ini untuk created add dan updated add. Nah, jadi untuk modelnya cukup seperti ini teman-teman ya. Untuk lokasinya sendiri di sini ada di dalam folder SRC, ada folder model dan isi modelnya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan coba langsung membuat sebuah endpoint untuk menambahkan post baru ke dalam database kita, teman-teman ya. Post baru ke dalam database kita. Di sini saya akan masuk ke dalam folder API, lalu di sini ada folder post. Oke, lalu di sini ada file yang namanya route.ts, teman-teman. Oke, di sini karena saya mau membuat sebuah endpoint dengan metode post, maka di sini saya akan membuat sebuah function, async function. Terus di sini dengan nama adalah post, teman-teman. Lalu di sini kita akan bikin endpoint-nya, teman-teman ya. Di sini kita akan menerima sebuah request, type-nya adalah next request, teman-teman. Oke, lalu di sini kita akan coba membuat sebuah body yang dimana kita akan mengambil bodinya dari di sini white rec.json, teman-teman. Oke, kita akan console log di sini body, terus kita kasih tanda di sini, teman-teman. Terus di sini jangan lupa teman-teman return next response.json, message-nya misalkan berhasil menambahkan data atau post baru. Sekarang kita akan coba lihat ya teman-teman ya, ekspektasinya apa yang kita kirim dari klien atau dari postman. Kita akan ngelihat konsol lognya di bagian ini, teman-teman. Kita akan masuk ke bagian postman, teman-teman. Di sini kita akan copy. Endpoint-nya adalah /API/products, teman-teman ya. Ini products ini kenapa structure-nya seperti ini? Karena structure folder kita kalau teman-teman lihat seperti ini ya. Di dalam app ada API, di dalam API ada post, teman-teman ya. Dan di sini untuk endpoint-nya kita taruh di dalam sini. Maka untuk path-nya atau endpoint-nya jadi seperti ini. Harusnya di sini post, teman-teman ya. Kalau kita intip, di sini metodenya jangan lupa adalah post, teman-teman. Internal server error karena di sini kita belum mengirim datanya. Misalkan di sini title 1, lalu di sini
description. Berarti di sini title 1 description. Oke, berhasil menambahkan post baru. Kalau teman-teman lihat di sini kita sudah berhasil mengambil datanya. Title-nya adalah title 1 dan description-nya adalah title 1 description. Nah, di sini kita ambil datanya dari rec.json untuk mengambil body daripada HTTP request-nya. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan menambahkan atau mengirimkan si data ini ke dalam database. Kalau teman-teman intip di database kita sekarang untuk collection postnya masih kosong, belum ada data apapun teman-teman. Di sini kita akan menggunakan Mongoloquent model untuk menambahkan data baru. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke bagian insert. Nah, di sini teman-teman bisa pakai nge-instantiate modelnya, lalu di sini pakai method save, atau kalau teman-teman mau pakai static method juga bisa ya. Di sini ada method yang namanya create dan teman-teman bisa masukin data apa yang mau teman-teman masukin ke database. Di sini berarti kita akan cons, berarti di sini post sama dengan await, berarti user, di sini berarti post. Oke, kita import dari model kita postnya teman-teman, lalu di sini kita pakai metode yang namanya create, lalu di sini kita masukin data apa yang mau kita insert ke database. Di sini harusnya udah ada fieldnya, title-nya kita ambil dari body.title, sama yang kedua di sini ada description, kita ambil dari body.description. Kalau udah berarti di sini message-nya kita akan ganti teman-teman jadi post, dan di sini statusnya kita akan ganti jadi 201. Oke, harusnya cukup seperti ini untuk menginsertkan data ke database kita teman-teman ya. Di sini kalau teman-teman intip database-nya masih kosong, untuk sekarang kita akan coba hit endpoint-nya. Oke, teman-teman bisa lihat kita sudah mendapatkan balikan ada underscore ID ini dari si MongoDB, title yang sesuai yang kita masukin, description-nya sama sesuai yang kita masukin di sini, dan di sini otomatis sudah ada created add dan updated add ini dihandle oleh si Mongoloquent-nya. Dan kalau kita intip di bagian database kita di sini kita juga sudah melihat datanya masuk ya. Kita akan coba tambahkan data yang kedua teman-teman. Oke, kita akan intip datanya sudah masuk gitu, data yang kedua, dan prosesnya cukup sederhana. Di bagian endpoint kita ambil bodinya dari rec.json, lalu bodinya itu kita masukin ke database MongoDB kita dengan bantuan si model daripada si Mongoloquent-nya ya. Di sini kita pakai metode namanya create, dan teman-teman tinggal masukin aja field-nya apa, value-nya apa. Nanti akan dapat balikan data yang baru teman-teman insertkan. Nanti teman-teman tinggal balikin ke klien bahwa datanya sudah berhasil ditambahkan. Selanjutnya di sini kita akan coba menghandle dari sisi validasinya teman-teman. Kalau sekarang untuk endpoint kita belum ada validasinya, jadi kalau teman-teman menginsertkan data di sini kosong, misalkan teman-teman bisa intip, oke, datanya masuk tapi title sama description-nya kosong ya. Di database juga di sini kosong. Tentu ini nggak baik gitu. Kita akan coba menghandle untuk validasinya. Kita pastiin body title dan body description-nya harus keisi. Di sini kita akan kasih kondisi if body title-nya tidak ada, teman-teman. Oke, di sini kita akan return next response.json, kita kasih message. Berarti di sini title is required. Di sini untuk statusnya sendiri teman-teman kita set di 400 ya gitu, dan begitupun untuk si body.description-nya gitu kan. Kalau nggak ada kita akan return next response. Di sini JSON message-nya adalah description is
required teman-teman, dan untuk statusnya sendiri di sini kita akan set 400 ya, atau bad request. Nah sekarang kalau kita intip untuk kita nggak ngisi dua-duanya, maka kita akan dapat message atau statusnya itu bad request. Di sini message-nya adalah title is required. Title-nya kita isi title 3 di sini, deskripsinya kosong. Jadi teman-teman bisa lihat deskripsinya akan kena validasi ya. Di sini berarti title 3 description. Terus di sini kalau kita hit datanya masuk. Oke, ini kalau teman-teman intip. Oke, di sini teman-teman bisa lihat data barunya sudah masuk. Dan di sini untuk validasinya tadi udah berhasil ya. Nanti teman-teman bisa disesuaikan untuk validasinya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Di sini kita pakai validasi yang sederhana, yang dimana kita coba ngecek title-nya dan description-nya ada atau tidak. Berikutnya yang akan kita bahas adalah bagaimana kita coba membuat sebuah endpoint dengan metode get untuk mengambil semua data yang ada di database kita ya teman-teman ya, dengan menggunakan si Mongoloquent, dan kita akan coba hit di root handler daripada si Next.js-nya. Nah, di sini kita akan tetap menggunakan file yang sama, teman-teman, karena untuk path-nya nggak ada perubahan, dan untuk metodenya juga harusnya nggak bentrok. Yang ini post, dan yang mau kita buat berikutnya adalah kita akan membuat sebuah metode get. Jadi di sini kita akan export async function get. Lalu di sini kita akan nerima sebuah request, type-nya adalah next request, teman-teman. Lalu di sini kita akan ambil datanya dari database dan kita akan kembalikan ke klien. Di sini const post, teman-teman. Di sini await, kita akan pakai model yang sama. Use harusnya post. Terus di sini kita akan balik ke dokumentasi daripada si Mongoloquent-nya. Harusnya teman-teman bisa masuk ke bagian retrieving model ya. Nah, di sini teman-teman bisa pakai all untuk ngambil datanya, atau kalau mau pakai kondisi juga boleh di sini. Where-nya apa, teman-teman bisa order by, bisa mau ngambil berapa, terus pakai get. Nah, di sini kita akan pakai yang sederhana aja ya, teman-teman. Kita akan pakai metode yang namanya get untuk mengambil datanya. Berarti di sini kita akan pakai metode get. Lalu di sini kita akan return next respond.json, kita masukin si postnya teman-teman. Terus di sini untuk statusnya sendiri kita set 200. Oke. Harusnya udah untuk bagian gate-nya teman-teman. Kita akan coba intip. Di sini kita akan ambil endpoint-nya. Ini karena path-nya sama, jadi kita bisa copy paste, dan kalau kita hit, nah teman-teman bisa lihat kita sudah berhasil mengambil datanya. Di sini ada title 1, title 2, title-nya kosong, dan yang terakhir adalah title 3. Jadi sesederhana itu untuk mengambil data dari database MongoDB di Next.js dengan bantuan Mongoloquent ORM ya teman-teman. Di sini teman-teman pakai modelnya, terus metode yang teman-teman mau gunakan adalah apa? Di sini kita pakai metode get untuk mengambil semua datanya. Terus di sini kita akan hasilnya itu kita akan kembalikan ke klien, sehingga kalau kita hit di sini langsung kita mendapatkan semua data yang ada di database kita, teman-teman, di bagian responnya. Di sini kalau teman-teman lihat database-nya seperti ini, terakhir ada title 3, dan di sini kita juga bisa lihat datanya ada title 3. Nah, mungkin ini kita akan coba sort aja teman-teman berdasarkan order by. Order by misalkan berarti created at-nya misalkan di sini DESC ya. Kita mau sort berdasarkan yang terbaru. Nah, ini yang terbaru ya, udah pos 3, pos 0 di sini, pos 2 dan pos 1. Oke. Itu dia untuk membuat sebuah endpoint get untuk mendapatkan semua data post yang ada di database.
Berikutnya yang akan kita bahas adalah kita akan coba mengambil spesifik data ya teman-teman berdasarkan ID-nya yang dimana kita akan mengambil data berdasarkan ID-nya. Nah, karena path-nya itu nanti akan seperti ini teman-teman yang akan kita buat untuk get post by ID. Di sini ada ID-nya misalkan seperti ini. Ini kita mau ambil misalkan salah satu ID-nya seperti ini. Nah, maka untuk kodenya kita nggak bisa taruh di dalam route yang seperti ini, teman-teman ya. Route ini. Nah, kita perlu membuat folder lagi yang namanya adalah dynamic route ya. Di sini ada API, ada post, dan karena ini nanti adalah sesuatu yang dinamis, maka kita akan membuat sebuah dynamic route ya. Nah, di sini kita akan buat folder lagi pakai kurung siku. Lalu di sini ada yang namanya terserah namanya apa teman-teman. Misalkan di sini aku kasih namanya adalah ID. Kalau teman-teman mau spesifik juga boleh post ID. Nah, nanti ini akan jadi identifier nama parameternya gitu teman-teman ya. Nah, ini kita udah buat foldernya teman-teman. Lalu di sini kita akan buat file lagi dengan nama route.ts. Nah, untuk logiknya kita akan taruh di bagian sini teman-teman untuk get post by ID. Nah, metodenya berarti get. Di sini kita export asing function namanya adalah berarti get teman-teman. Oke, di sini kita akan menerima request, type-nya adalah next request. Lalu di sini kita akan langsung return dulu teman-teman ya. Returnnya misalkan di sini berarti next respond dot JSON di sini message halo. Terus di sini statusnya adalah statusnya adalah 200. Oke, jadi cukup seperti ini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman intip di sini lokasi si route-nya itu ada di dalam folder yang kita bikin dia sebagai dynamic route ya pakai kurung kotak seperti ini. Artinya nanti ini dinamis gitu untuk route-nya teman-teman ya. Di sini kita akan coba intip. Di sini kita masukin hit endpoint-nya. Nah, kita lihat message halo. Jadi apapun yang kita passing di sini, teman-teman, ini akan jadi sesuatu yang dinamis dan kita akan diarahkan ke endpoint ini. Ini adalah dynamic route. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengambil datanya, teman-teman ya. Bagaimana cara kita mengambil datanya dari si parameter ini yang nanti kita gunakan untuk mencari post berdasarkan ID-nya. Nah, di sini di parameter kedua, teman-teman, ada yang namanya params, teman-teman ya. Ini kita akan bikin aja interface-nya adalah interface params. Oke. Nah, di sini ada key yang namanya params. Dia akan mengembalikan sebuah promise. Lalu di sini di dalamnya ada sebuah key sesuai dengan nama folder yang teman-teman buat di sini. Nah, kebetulan nama folder kita adalah ID, maka di sini key-nya adalah ID. Dan tentu value-nya adalah sebuah string, teman-teman. Nah, si iparams ini kita akan kasih type-nya adalah, si params ini kita kasih type-nya adalah iparam, teman-teman ya. Oke, sekarang kita konsolok dulu untuk bagian params-nya. Atau di sini, oke, kita cons param sama dengan white params ya, teman-teman. Kita konsolok di sini. Ini jangan params karena namanya double X misalkan di sini berarti konsolok si X kita kasih tanda. Oke, kita intip teman-teman ekspektasinya apa yang kita tulis di sini akan kita terima di bagian konsoloknya, teman-teman. Oke, nggak ada error dan teman-teman bisa lihat di sini paramnya seperti ini X. Nah, di sini kita akan mengakses si param.param ya, teman-teman ya. Di sini param.params atau mungkin ini namanya konteks ya, teman-teman. CTX. Nah, ini mungkin namanya jadi konteks ya, biar teman-teman gak bingung. Ini namanya bisa kita ganti jadi ICTX. Oke.
Oke, CTX. Oke, biar teman-teman gak bingung, di sini kita ambil si properti paramnya yang ada di dalam konteksnya ya, teman-teman. Kita intip. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kita dapat datanya. Apa yang kita tulis di endpoint-nya sebagai parameter, kita akan terima di dalam X-nya ini, teman-teman. Di sini kalau kita tulis 1, harusnya di sini dapat 1. Kalau kita tulis 2, di sini kita dapat 2. Dan seterusnya. Artinya kita sudah berhasil mengambil data parameternya. Nah, di sini berarti kita bisa distract, teman-teman. Kalau teman-teman lihat, di sini ada property ID sesuai dengan nama foldernya, teman-teman. Nama foldernya di sini harusnya kalau namanya user ID atau post ID, nanti di sini dia akan mengikuti nama foldernya. Di sini kita akan distract aja, berarti kita akan dapat ID, teman-teman. Oke, kita akan cari sebuah data ke database berdasarkan ID ini, teman-teman. Jadi di sini berarti kita akan convert dulu jadi object ID sama dengan new object ID, karena data di database kita bentuknya adalah object ID dan data yang kita terima di sini adalah string, maka kita perlu convert dulu si ID-nya. Jadi object ID pakai kelas yang namanya object ID. Di sini baru kita const post sama dengan await. Berarti di sini post dot where, di sini berarti where-nya berdasarkan ID, kita masukin si underscore ID, dan di sini kita akan pakai metode yang namanya harusnya first ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman mau ngambil satu data, kalau get untuk ngambil banyak data ya, atau list ya. Di sini kalau mau ngambil satu data berarti first aja, nanti balikannya teman-teman bisa masukin ke sini. Jadi di sini adalah post. Cukup kita akan intip, teman-teman. Di sini harusnya datanya berdasarkan ini, data 3. Ya, kita sudah berhasil mengambil data post yang title-nya adalah 3. Kita ambil coba data post yang lain, data post yang title-nya 1. Kita passing ke sini, teman-teman. Ya, kita sudah berhasil mengambil data post yang ID-nya 1. Jadi cukup sederhana untuk mengambil data berdasarkan parameter tertentu. Yang pertama di sini teman-teman bikin apa namanya route dulu, karena dia adalah dinamis route-nya. Jadi kita bikin foldernya pakai kurung kurawal untuk namanya sendiri, nanti bebas. Di mana itu akan jadi identifier nama parameternya. Di dalam file route-nya itu teman-teman bikin get, lalu untuk mengambil parameternya teman-teman ambil di parameter kedua namanya konteks. Di sini teman-teman bikin interface dulu. Di dalamnya ada param yang mengembalikan sebuah promise. Lalu di sini ada ID, propertinya sesuai dengan nama foldernya di sini ID. Nanti teman-teman untuk mengambil parameternya seperti ini ya. Await context.param, dia akan mengembalikan sebuah promise yang dimana di dalamnya ada objek dan property ID. Nah, property ID-nya itu bentuknya string, kita convert dulu jadi objek ID karena data di database kita bentuknya adalah objek ID. Baru kalau udah di convert, teman-teman bisa pakai method where berdasarkan ID-nya, masukin value-nya, lalu pakai method first untuk mengambil satu nilai atau satu data. Kalau sudah, teman-teman bisa kembalikan ke klien, sehingga kalau teman-teman cari data tertentu, di sini sudah langsung dikembalikan data spesifik datanya. Berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan coba menghandle bagaimana kalau misalkan datanya tidak ada ya. Kalau sekarang mungkin kita akan lihat misalkan di sini ID-nya 7. Nah, ini balikannya 0 dan statusnya oke ya, teman-teman. Harusnya kalau datanya tidak ada, mungkin kita akan kembalikan statusnya 404 dan message-nya adalah post not found ya. Di sini kita akan kasih validasi ya, teman-teman. Untuk membuat validasinya, teman-teman di sini tinggal tambahkan if, karena kita udah tahu bahwa balikan daripada si menguluk when kalau datanya nggak ada adalah 0, berarti di sini kita bisa kasih negasi post, teman-teman. Lalu di sini kita akan return si next response dot JSON. Berarti di sini message-nya adalah post not found.
Lalu di sini untuk statusnya sendiri adalah 404, teman-teman. Sehingga di sini kalau teman-teman intip, oke, post not found ya. Jadi kalau misalkan datanya nggak ada, kita akan dikasih HTTP statusnya adalah 404 dan message-nya adalah post not found. Kalau kita ambil data yang benarnya di sini, ID-nya benar, nah kita akan dikembalikan data yang asli, yang ketemu, yaitu dengan status 200. Jadi teman-teman di sini cukup kasih kondisi aja, postnya ada atau enggak. Kalau tidak ada, balikin message post not found dan statusnya adalah 404. Berikutnya yang akan kita bahas adalah kita akan coba membuat sebuah endpoint untuk update data yang ada di database ya teman-teman, yang mengupdate data yang ada di database. Di sini untuk struktur path-nya kurang lebih seperti ini teman-teman, sama. Di sini slash API slash post, lalu di sini ada ID-nya dan metodenya adalah put gitu. Nah, karena strukturnya sama dengan yang get post by ID, maka untuk kodenya kita akan taruh di bagian sini teman-teman ya, gitu kan. Yang sama dengan get post by ID alias di dalam file root yang ada di dalam folder ID ini teman-teman ya. Nih. Nah, di sini kita akan buat export async function namanya adalah put. Terus di sini kita akan di sini next request, lalu kita akan ambil konteksnya juga ya. Type-nya adalah i konteks gitu teman-teman. Nah, di sini oke, di sini selanjutnya yang akan kita lakukan adalah yang pertama kita akan ambil bodinya teman-teman, sama kayak yang nge-create, berarti di sini sama dengan white, berarti di sini rec.json. Oke, di sini pakai white teman-teman. Lalu yang kedua di sini kita ambil ID-nya dari konteks ya, berarti di sini ID sama dengan ctx.params gitu. Dan di sini ID-nya jangan lupa kita convert jadi objek ID ya teman-teman ya. Di sini sama dengan new object ID, berarti kita masukin ID-nya. Oke. Untuk datanya harusnya aman di sini. Nah, ini pakai white. Oke, udah kita buat teman-teman. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan mengupdate datanya itu ke database ya. Bodinya udah siap, ID-nya juga udah siap untuk query-nya, dan gimana caranya kita mengupdate ke database. Nah, kita akan balik ke dokumentasi daripada si MongoLoquent-nya. Di sini masuk ke bagian update teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa pakai model update yang seperti ini, instantiate dulu, atau teman-teman juga bisa pakai ini ya, where, lalu di sini update many, atau yang update aja juga harusnya ada ya. Di sini kita harusnya pakai metode update. Nah, ini ada update ya untuk update satu data. Di sini kita akan ini mas update nih flight. Oke. Di sini kita bisa pakai kondisi dulu, terus kita pakai update ya. Di sini berarti const post sama dengan white, berarti di sini post.where kondisinya adalah berdasarkan ID, kita masukin underscore ID. Lalu di sini pakai metode update teman-teman ya gitu. Dan di sini kita masukin data yang mau kita update. Data yang mau kita update adalah title, berarti di sini kita ambil dari body.title. Lalu yang kedua adalah description, kita ambil dari body.description. Nah, untuk update cukup seperti ini, sederhana teman-teman. Kalau udah di sini kita return next respond teman-teman. Di sini .json, berarti post di sini statusnya adalah 200. Oke, ini untuk logic update-nya ya. Ambil bodinya, ambil paramnya, kita convert paramnya jadi objek ID, kita panggil modelnya, kasih kondisi apa yang mau kita update, lalu kita masukin data yang mau kita update. Oke, kita akan coba teman-teman di sini kita akan coba update datanya. Kalau sekarang teman-teman lihat, oke, yang ini
post 3 nih, datanya kita akan coba update ya. Di sini berarti ID-nya ini yang post 3, kita masuk ke body. Ini mungkin kita copy aja, teman-teman. Raw, JSON. Oke, teman-teman bisa intip. Nah, di sini kita coba pastiin di database untuk post 3, di sini sama ya, title 3 dan title 3 description. Kita akan update jadi di sini edited, ini juga sama jadi edited gitu. Kita akan intip. Oke, di sini kita akan lihat bahwa datanya udah ke update ya teman-teman ya. Di sini ada editednya. Nah, kita akan cek di endpointnya apakah beneran ke update. Ya, di sini ke update teman-teman ada edited, dan di sini di database kita coba refresh. Ini editednya belum muncul. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat editednya udah muncul. Artinya proses update-nya sudah berhasil. Jadi cukup sederhana untuk melakukan update di database ya teman-teman ya. Ambil bodinya, ambil paramnya kita convert, terus di sini kita panggil modelnya, kasih kondisi apa yang mau kita update, baru di sini body apa, value apa yang mau kita masukin atau bagian apa yang mau kita update. Kalau udah, kita akan mendapatkan balikan data sesuai dengan yang kita update gitu. Nah, untuk lokasinya sendiri, function update-nya ini kita taruh di dalam root yang di dalam folder ID ini ya teman-teman ya. Metodenya adalah put itu. Itu dia untuk bagian update datanya. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat sebuah validasi teman-teman. Kalau sekarang di sini belum ada validasi ya. Jadi kalau kita update di sini datanya kosong gitu kan. Ini datanya kosong, ini ke update ya teman-teman. Harusnya ini nggak boleh terjadi gitu kan. Kalau teman-teman lihat di database juga harusnya jadi kosong. Nah, ini kita akan coba lakukan validasi ya. Validasi pertama yang akan kita lakukan adalah di sini kita akan cek bodinya teman-teman. Di sini teman-teman bisa copy dari kode sebelumnya, which is dari route yang ini teman-teman, untuk melakukan validasi apakah title sama description-nya ada atau enggak. Kita copy, kita taruh di bagian sini teman-teman, yang bagian put. Oke. Oke, if-nya udah muncul, dan berikutnya di sini kalau teman-teman lihat, ketika kita nggak mengirimkan title dan description-nya, maka title is required ya teman-teman. Di sini kalau kita nggak mengembalikan description-nya, ya description is required. Oke, nah kalau kita ngirim dua-duanya, baru kita masuk ke bagian update-nya atau proses update-nya selesai gitu ya teman-teman ya, berhasil. Datanya juga udah ke-update di database. Jadi di sini teman-teman cukup cek apakah body title-nya ada atau enggak, dan cek apakah body description-nya ada atau enggak. Oke, itu untuk validasi pertama, yaitu validasi dari sisi bodinya. Nah, sekarang kita akan validasi daripada sisi datanya. Kalau misalkan ada data yang ke-update, kita akan mengupdate-nya. Kalau nggak ada, nanti kita akan kasih tahu 404 ya teman-teman. Kita coba akan ganti ini jadi 8. Ini ID-nya harusnya nggak ada. Ini balikannya 0 ya teman-teman ya, tapi statusnya oke. Mungkin di sini kita akan kasih validasi. Kalau balikannya adalah 0, kita akan kasih tahu ke klien bahwa proses update-nya gagal atau datanya not found. Ini kita akan copy lagi dari data kode sebelumnya teman-teman. Nah, kita bisa copy yang ini, yang 404 teman-teman. Kita taruh di bagian bawah sini gitu. Nah, sekarang kalau misalkan data postnya nggak ada, kita akan mengembalikan message post not found dan statusnya 404. Kalau sebelumnya kan di sini balikannya 0 aja, statusnya 200, artinya berhasil ya, padahal nggak ada data yang terupdate. Nah, sekarang kalau datanya nggak ketemu untuk yang mau diupdate, maka di sini endpoint kita sudah mengembalikan 404 dan message-nya adalah post not found. Nah, kita akan balikin lagi. Ini ID-nya 9 tadi teman-teman. Nah, ini kalau datanya ada, dia akan mengembalikan data terbarunya yang terupdate, dan di sini statusnya adalah 200. Itu dia cara kita melakukan validasi di endpoint put ya. Validasinya nggak cuma satu, tapi di sini ada dua, validasi bodinya sama yang kedua validasi apakah postnya ketemu atau tidak. Selanjutnya yang akan kita buat
teman-teman, di sini kita akan coba membuat sebuah endpoint dengan metode delete yang dimana kita akan coba menghapus data yang ada di database berdasarkan endpoint tersebut. Nah, untuk structure atau path endpointnya kurang lebih seperti ini, dan untuk metodenya sendiri adalah delete. Nah, karena ini metodenya apa untuk path-nya sama gitu kan, structure-nya atau ya sama, di sini ada slash API slash post, lalu di sini ada dynamic route-nya, dan di sini metodenya adalah berbeda dengan yang tadi get dan put, berarti kita bisa taruh dia di dalam route yang sama ya teman-teman ya. Jadi kita akan pakai sebuah route yang ada di dalam folder ID. Di sini kita akan buat berarti export asing teman-teman. Di sini function, berarti di sini delete namanya teman-teman. Dan di sini berarti kita akan ambil rec-nya dari next request. Dan yang kedua, kita akan ambil ID-nya dari konteks ya. Di sini berarti type-nya adalah konteks, teman-teman. Berikutnya di sini kita akan ambil ID-nya dari konteks sama dengan white, berarti konteks.param. Lalu yang kedua di sini kita akan convert dulu ID-nya dari jadi new object ID ya teman-teman ya. Objek ID-nya ini dari si MongoDB ya. Kalau teman-teman lihat di sini ini objek ID-nya dari MongoDB. Oke, lanjut. Berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan menghapus datanya dari database ya teman-teman ya. Di sini kalau teman-teman balik ke dokumentasi MongoLogPen-nya, di sini udah ada delete model. Teman-teman bisa pakai metode seperti ini, find dulu baru delete, atau pakai destroy juga boleh, atau pakai yang seperti ini juga boleh ya, pakai where terus di sini delete gitu. Kita pakai yang cara yang ini aja teman-teman, kasih kondisi dulu baru kita panggil metode delete. Di sini berarti const post sama dengan white, berarti di sini post dot where, berarti di sini berdasarkan ID-nya kita akan hapus underscore ID, lalu di sini delete kita panggil metodenya. Terus di sini kita akan return si postnya ya, berarti next respond dot json post, lalu di sini statusnya adalah 200. Oke, di sini ID. Nah, jangan lupa. Oke, jadi cukup seperti ini untuk delete-nya ya. Kita akan lihat kalau berhasil, harusnya datanya terhapus dan kita lihat message-nya adalah 200 gitu teman-teman. Di sini yang data yang mau kita hapus adalah misalkan kita akan lihat di sini teman-teman. Ya mungkin data yang ini ya yang kosong nih, yang 1D8, dan di database juga harusnya ada 1D8, ini akan kita hapus teman-teman, sekarang masih ada. Oke, kita akan taruh ke sini untuk ID-nya. Kita hapus. Oke, balikannya 1 ternyata ya dari si MongoLogPen-nya ketika berhasil menghapus data. Dan di sini statusnya adalah oke. Kita intip dulu datanya yang ini apakah masih ada. Oke, datanya udah kehapus dan di database oke udah kehapus juga teman-teman ya. Udah nggak ada data yang 1D8 tadi ya. Dan di sini nggak ada yang kosong. Kita akan coba hapus dulu misalkan yang ini title-nya 3 ya teman-teman. Kita akan intip hapus. 1 lagi artinya berhasil di sini. Dan kalau teman-teman lihat udah hilang post yang title-nya 3. Jadi artinya proses delete-nya udah berhasil ya teman-teman ya. Jadi ini untuk polanya sama, ambil paramnya terus convert ke objek ID, kita panggil modelnya, terus kita jadiin kondisi si ID tersebut, lalu kita panggil metode delete, dan kalau berhasil di sini ya statusnya akan apa namanya balikannya adalah 1 ya, artinya data yang kehapus itu berhasil ya teman-teman ya, datanya berhasil dihapus. Nah di sini kalau misalkan kita menghapus data yang sudah terhapus, nah balikannya 0 artinya tidak ada data yang terhapus ya teman-teman ya. Nah mungkin di sini kita akan kasih message ya kali ya, kalau berhasil berarti di sini message data berhasil
terhapus. Oke, sip. Di sini data berhasil terhapus. Padahal di sini nanti kita akan cek ya untuk validasinya 0 atau 1 ya. Tapi untuk sementara message-nya seperti ini dulu aja, teman-teman. Oke, berikutnya kita akan melakukan validasi apakah datanya ada terhapus atau tidak ya, teman-teman ya. Kalau tadi kita baru nge-update message-nya, datanya terhapus atau tidak, balikannya akan tetap seperti ini. Di sini kita akan kasih validasi if, itu kan berarti di sini balikannya 0 atau uh, apa ya, negasi dari post. Kita akan return, mungkin di sini returnnya ini ya, teman-teman. Kita copy aja. Oke, yang ini kita hapus. Oke, di sini udah harusnya udah kita format. Di sini kalau datanya nggak ada atau 0, balikannya di sini post not found ya, statusnya 404. Ini kita menghapus data yang udah kehapus. Nah, ini balikannya adalah post not found dan di sini statusnya adalah 404. Artinya kita sudah melakukan validasi. Kalau ada data nyari data yang mau kita hapus dan datanya nggak ketemu, maka balikannya adalah post not found. Kalau tadi kan tetap berhasil ya. Kalau kita hapus lagi data di database kita, sekarang sisa 2, teman-teman. Ini hapus yang ID 2-nya berhasil dihapus dan ID 2 kita hapus lagi, harusnya balikannya post not found. Artinya datanya udah kehapus gitu. Jadi itu dia cara kita melakukan validasi apakah datanya terhapus ketemu atau tidak ya. Jadi di sini teman-teman kita udah tahu balikan daripada si metode delete itu adalah 0 atau 1 gitu ya. Kalau 0 berarti nggak ada data yang kehapus. Selain 0 berarti ada data yang kehapus. Jadi di sini kita kasih kondisi aja sederhana. Itu dia untuk melakukan validasi data yang mau dihapus ada atau tidak. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas adalah kita akan coba menerapkan fitur soft delete ya teman-teman di endpoint kita. Nah, kalau sebelumnya ketika kita ngehit endpoint delete ini, maka data yang di database otomatis terhapus dan datanya benar-benar hilang. Nah, kita akan coba menerapkan fitur soft delete di endpoint kita ya, di aplikasi kita. Di sini karena kita pakai ORM Mongologwen, nanti kita akan menggunakan fitur soft delete daripada si Mongologwen-nya untuk membuat fitur soft delete ya teman-teman. Nah di sini jadi nantinya kita nggak benar-benar menghapus datanya gitu, datanya masih ada, tapi ketika kita nge-get datanya dari endpoint, datanya nggak keambil gitu teman-teman. Di sini kita perlu nge-update dari sisi modelnya teman-teman. Di bagian modelnya di sini kita akan update untuk interface-nya. Di sini kita akan tambahin action-nya. Jadi di sini mongologwen soft delete itu yang pertama. Lalu yang kedua di sini kita perlu aktifkan fitur soft delete daripada si mongologwen-nya. Di sini kita pakai use soft delete teman-teman ya. Di sini kita kasih jadi true, by default dia false gitu. Jadi untuk mengaktifkan fitur soft delete teman-teman cukup set si property use soft delete-nya ini jadi true. Kalau udah artinya fitur soft delete-nya sudah aktif ya teman-teman ya. Dan di sini kita akan coba bersihkan dulu datanya teman-teman. Kita akan bersihkan datanya. Ini kalau teman-teman lihat data yang sekarang tidak ada is deleted-nya, teman-teman. Nanti karena kita udah mengaktifkan fitur soft delete, harusnya nanti ada properti tambahan yang namanya adalah is deleted ya. Ini belum ada, kita hapus saja. Kita delete, datanya bersih teman-teman. Dan ketika kita ambil dari endpoint juga kosong. Oke. Nah, di sini kita akan coba create datanya, teman-teman. Kita akan create ID 1, datanya keambil. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada property is deleted, by default dia false gitu teman-teman ya. Dan di sini kalau teman-teman lihat, nah ini property is deleted-nya dihandle oleh si Mongologwen ini yang akan menandakan apakah
dia sudah di delete atau belum. By default dia false ya, gitu teman-teman. Kalau kita tambahin lagi di sini ID 2. Oke, di sini teman-teman lihat datanya. Oke, ada 2 ya. Di sini kalau teman-teman get datanya, oke, kita sudah punya 2 data nih yang ada di database dan ini memang belum terhapus gitu. Jadi untuk mengaktifkan fitur soft delete di MongoLoquent, teman-teman cukup di sini extend iMongoLoquent soft delete di bagian interface-nya, sama yang kedua aktifkan di sini atau set si use soft delete-nya jadi true, teman-teman. Jadi sesimpel itu untuk mengaktifkan fitur soft delete-nya. Oke, setelah fitur soft delete-nya aktif, selanjutnya kita akan coba menghapus datanya, teman-teman ya. Kita akan coba menghapus datanya, teman-teman ya. Kita akan coba menghapus datanya. Nah, kalau sebelumnya ketika kita delete datanya dari database, datanya itu langsung hilang atau benar-benar terhapus ya. Nah, ketika kita sudah mengaktifkan fitur soft delete, dan di sini kalau teman-teman intip, apa yang akan terjadi ya, di sini kita mau hapus post yang title-nya 2 ya teman-teman ya. Di sini kalau teman-teman intip, nah data berhasil terhapus. Kita akan coba intip di database, datanya nggak terhapus, datanya tetap ada teman-teman ya, title 2 ini. Nah tapi is deleted-nya jadi true, artinya menandakan dia sudah terhapus, dan di sini deleted at-nya itu tercatat kapan dia di delete ya teman-teman ya, dalam bentuk timestamp. Dan di sini ketika kita ambil datanya, oke, ini kan ada 2 data ya teman-teman ya. Nah datanya otomatis nggak keambil, artinya di endpoint kita menganggap datanya sudah terhapus. Padahal sebenarnya di database kita masih ada datanya teman-teman ya, karena kita pakai fitur soft delete, jadi dia nggak keambil. Nah, kalau teman-teman mau ambil si post yang title 2 di get post by ID, harusnya dia nggak keambil juga ya teman-teman ya. Nah, post not found teman-teman ya. Post not found artinya dia menganggap bahwa nggak ada post yang ID ini gitu kan, udah dihapus. Padahal sebenarnya di database-nya masih ada gitu teman-teman ya. Karena kita pakai soft delete maka dia dianggap sudah terhapus. Kalau kita ambil post yang ID-nya 1 atau title-nya 1 di sini teman-teman, dia akan keambil. Oke. Post yang title-nya 2 di sini, kalau teman-teman lihat di sini saya refresh, datanya masih ada ya. Tapi ketika kita get by ID, datanya nggak keambil. Post not found. Di sini juga kalau kita intip di get all nggak keambil juga gitu. Jadi itu dia fitur soft delete daripada si MongoLoquent-nya ya. Jadi cukup sederhana, teman-teman aktifin, tambahin ekstensi interface teman-teman dengan iMongoLoquent soft delete, lalu di sini set si use soft delete-nya jadi true gitu. Jadi sesederhana itu untuk mengaktifkan fitur soft delete di MongoLoquent gitu. Dan sekarang endpoint kita sudah punya fitur soft delete ya. Jadi nggak benar-benar kehapus, tapi ketika di get datanya nggak keambil. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas adalah kita akan membuat fitur relasi teman-teman di endpoint kita, yaitu kita akan coba mengambil data post beserta dengan data komennya, dan nanti data komen beserta dengan data postnya. Nah, sebelum ke sana, karena di sini di database kita baru cuma punya satu collection, jadi kita belum bisa menghubungkan atau merelasikan antara collection satu dengan collection lainnya. Nah, di sini kita akan coba buat endpoint komennya dulu ya, teman-teman ya. Kita akan buat endpoint komennya dulu. Nah, di sini kita akan coba buat modelnya dulu, teman-teman. Berarti di sini ada ID, komen, dan post ID ya. Oke, berarti di sini kita akan buat modelnya dulu. Berarti di bagian model, kita akan buat model comment.ts, teman-teman. Oke, di sini kita akan buat interface-nya, teman-teman. Export interface berarti i comment, teman-teman. Extend berarti i
mongoloquen skema, I mongoloquen timestamp. Ini kita nggak perlu soft delete karena nggak ada fitur buat delete-nya di komennya. Nanti kalau teman-teman mau tambahin boleh. Terus di sini berarti ada komen, type-nya adalah string, dan yang kedua adalah post ID, type-nya adalah object ID ya teman-teman ya. Oke, kalau udah di sini kita akan export kelas namanya adalah comment. Terus di sini kita akan extend model dari si si mongoloquentnya, berarti di sini i comment. Terus di sini kita akan set public static dollar skema, type-nya adalah i comment. Lalu berikutnya di sini kita akan set use collection ya, collection. Kita set collectionnya adalah berarti comments. Terus di sini ya kita use timestamp. Kita akan set jadi true ya teman-teman ya, true. Oke, untuk modelnya cukup seperti ini dulu ya teman-teman ya. Jadi di sini kita bikin interface, lalu bikin kelas. Ini sama kayak di model post tadi. Di sini kita set skemanya apa, terus di sini kita set collectionnya apa, dan di sini timestampnya kita aktifin jadi true. Gitu. Jadi ini dia untuk pembuatan model komennya. Oke, setelah model komennya berhasil dibuat, teman-teman selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan buat sebuah endpoint untuk komennya, gitu ya, untuk menambahkan komen baru. Nah, di sini untuk endpointnya nanti strukturnya seperti ini, teman-teman. Di sini, oke, metodenya adalah post, lalu di sini berarti slash API slash comments, teman-teman ya. Oke. Nah, karena strukturnya seperti ini, berarti di sini kita di dalam folder API kita perlu bikin folder baru namanya comments. Terus di sini ada route.ts, teman-teman ya. Di sini udah ada nih comment.ts. Oke, di sini kita akan buat berarti di sini export asyncs. Ini kita matiin, terus di sini function berarti post, teman-teman. Kita akan nerima rec, type-nya adalah next request, terus kita akan nerima kayaknya request aja cukup. Terus di sini berarti kita akan ambil const body sama dengan rec.white, berarti di sini rec.json ya teman-teman. Terus di sini kita akan ambil model komennya, berarti di sini const comment sama dengan white comment dari ini interface-nya salah ya berarti ya. Oh enggak. Oke, berarti di sini kita akan ambil si komen dari model komennya ya. Berarti di sini dot create ya, sama kayak yang di post. Terus di sini kita akan masukin berarti di sini komennya adalah kita akan dari body dot comment. Terus di sini kita akan masukin si post ID-nya. Nah, post ID-nya ini harusnya objek ID ya. Berarti di sini kita harus convert dulu. Berarti di sini const post ID. Berarti di sini new object ID kita ambil dari body dot post ID, teman-teman ya. Di sini berarti kita akan masukin si post ID-nya. Gitu. New ini harusnya sama dengan ya, teman-teman. Nah, oke, kalau udah berarti di sini kita akan return next response.json, teman-teman. Berarti di sini kita masukin komennya, statusnya adalah 201. Gitu. Oke, harusnya untuk endpoint post komennya cukup seperti ini untuk menambahkan komen baru ya, teman-teman. Kalau kita tes berarti di sini kita lihat dulu, mungkin kita tambahin dulu ya. Di sini ada post 3 deh. Kita tambahin post 3. Oke, di database kita
Postnya harusnya udah ada 3 sekarang teman-teman. Oke, kita mau komen untuk post yang satu ya. Di sini kalau teman-teman lihat untuk collection kita baru ada satu gitu ya teman-teman. Terus di sini kita bikin body raw, berarti di sini ada komen. Terus di sini type-nya test atau komen satu. Terus di sini berarti post ID, berarti string ya. Oke, kita coba intip, hit. Oke, masuk komennya di sini post ID-nya ini teman-teman 1DA sesuai, dan di sini komennya adalah komen satu ya. Dan di sini kalau teman-teman intip di bagian database-nya, oke, collection komennya udah muncul, dan di sini komennya komen satu, dan di sini yang perlu teman-teman pastiin adalah si post ID-nya ini bentuknya adalah objek ID. Ini udah sesuai karena nanti kita akan relasiin dia ke ID postnya. Di sini value-nya juga sesuai ya, 1DA sesuai dengan yang kita kirim di sini 1DA. Oke, artinya proses penambahan komennya udah berhasil ya. Kita akan coba tambahkan komen 2 teman-teman untuk ID yang sama. Masuk komen 2 untuk ID yang sama. Di sini teman-teman bisa lihat masuk ya, di sini komen 2. Oke, ID-nya sama. Oke, artinya proses nambah komennya udah berhasil teman-teman ya. Jadi di sini ini sama kayak sebelumnya, kita ambil bodinya, kita convert si body post ID-nya jadi objek ID karena nanti kita butuh untuk relasi. Lalu di sini kita akan panggil modelnya, dan metode yang mau kita gunakan adalah create untuk menambahkan komen baru ke database teman-teman ya. Kalau udah berhasil di sini kita akan kembalikan data komennya dan statusnya adalah 201. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan menambahkan ini ya teman-teman, validasi untuk post komen ini, yang dimana kalau teman-teman lihat kalau kita nggak mengirimkan data apapun nih sekarang, oke, di sini akan ada error terutama untuk yang post ID gitu ya teman-teman ya, karena di sini dia harus dikonvert ke objek ID, dan kalau di sini kita intip, oke, berhasil tapi komennya kosong ya teman-teman ya. Oke, kita akan coba handle bagian ini untuk memastikan kalau komen dan post ID-nya tidak ada, kita akan kembalikan bahwa komen dan post ID-nya diperlukan ya teman-teman. Jadi di sini kita akan pakai ini yang sama teman-teman, pola yang sama, berarti di sini kita akan if negasi body dot komen yang nggak ada, di sini kita akan return next respond dot JSON, berarti di sini message comment is required. Untuk statusnya di sini adalah 400 ya teman-teman. Lalu yang di sini if underscore body dot post ID-nya tidak ada, di sini kita akan next respond dot JSON. Di sini sama ada message. Terus di sini berarti post ID-nya is required. Di sini untuk statusnya adalah 400 ya teman-teman. Oke, di sini berarti oke, ini untuk validasinya. Sekarang kita akan coba tes ya teman-teman ya. Kalau kita nggak ngirim dua-duanya, di sini internal server error. Nah, kalau sekarang kita nggak ngirim dua-duanya, comment is required. Di sini kita tes, berarti comment 3 misalkan. Nah, sekarang post ID-nya required. Jadi kita udah berhasil melakukan validasi ya. Jadi kalau misalkan di sini kita akan tambahkan validasinya postnya, post ID-nya. Oke, postnya berhasil kebuat, dan di sini datanya harusnya lebih konsisten ya. Setiap post sekarang punya komen teman-teman ya gitu. Setiap komen di sini sudah pasti ada komennya, dan di sini ada post ID-nya gitu teman-teman. Itu dia untuk menambahkan validasi di bagian create komennya ya. Jadi di sini polanya sama, kita cek body.komennya ada atau enggak, dan kita juga cek post body.post ID-nya ada atau enggak. Kalau enggak ada, kita balikin message-nya sesuai dengan data yang enggak ada, terus statusnya adalah 400.
Oke, selanjutnya yang akan kita bahas adalah kita akan coba membuat endpoint untuk mengambil data komennya di database kita ya teman-teman ya. Kita tampilin di endpointnya. Nah di sini kita akan langsung aja untuk yang endpoint komennya nanti seperti ini untuk mengambil datanya metodenya get, dan di sini untuk path-nya masih sama ya, slash API slash comment, artinya kita bisa taruh si get-nya itu di dalam sini teman-teman ya. Berarti di sini export async function. Terus di sini berarti ada metodenya get. Ini teman-teman kalau mau lihat ya, kita masih main di root yang sama teman-teman. Berarti di sini oke, kita nggak perlu request dan konteksnya. Jadi di sini kita akan langsung cons comments sama dengan white. Jadi di sini comment dot get ya teman-teman ya, comment dot get. Terus di sini kita akan return berarti next respond dot json. Di sini comment kita masukin di sini statusnya adalah 200. Ya sekarang kalau kita intip hasilnya akan jadi seperti apa? Oke, kita udah berhasil mengambil data komennya ya teman-teman ya. Kita udah berhasil mengambil data komennya. Di sini ada komen 1, komen 2, komen kosong, dan terakhir adalah komen 3. Dan di sini kalau teman-teman intip memang datanya seperti ini ya. 1, 2, kosong, dan komen 3. Jadi itu dia untuk mengambil data komen dari database. Jadi cukup sederhana teman-teman. Di sini kita pakai kelas komennya, terus .get, kita akan mengambil semua data komennya di database dan kita kembalikan ke klien hasilnya. Oke, kita akan masuk ke topik relasi ya teman-teman, yang dimana di sini kita akan coba semua endpoint get kita akan berelasi ya teman-teman ya. Misalkan di sini ketika kita nge-get komen, nah kita akan mengambil data komen beserta dengan data postnya. Dan begitupun ketika kita mengambil post di sini, terutama post yang detail ini teman-teman. Oke, post yang detail. Nah, kita akan mengambil data post beserta dengan data komennya teman-teman ya. Jadi di sini kita akan mengambil data relasinya. Nah, di sini kita akan coba main-main untuk yang komen dulu ya teman-teman ya. Di sini kita akan main-main untuk yang komen dulu. Jadi di sini kita akan mengambil komen beserta dengan data postnya, dan di sini relasi antara komen ke post kalau teman-teman lihat di sini adalah belongs to gitu. Jadi kita akan coba set belongs to-nya dulu ya di sisi modelnya. Nah, di sini kita akan masuk ke bagian dokumentasi daripada si Mongologwen-nya. Masuk ke bagian relasi teman-teman, di sini teman-teman bisa masuk ke one to many. Nah, di sini one to many berarti kita yang ini belongs to. Nah, untuk belongs to di sini yang pertama yang perlu teman-teman set adalah di sisi modelnya. Teman-teman perlu bikin metode namanya bebas. Lalu di sini belongs to, lalu masukin ini kan komen. Berarti masukin kelas postnya teman-teman ya. Oke, kita akan coba update sedikit di kelas komennya teman-teman. Di sini kita berarti bikin metode namanya bebas, berarti public misalkan post, karena belongs to jadi harusnya singular. Lalu di sini kita akan return this dot belongs to, kita masukin berarti di sini post teman-teman. Lalu di sini foreign key-nya apa, berarti post ID. Lalu di sini local key-nya adalah, primary key-nya adalah ID. Oke. Jadi untuk belongs to cukup seperti ini aja teman-teman ya. Untuk belongs to cukup seperti ini aja di sisi modelnya. Nah, selanjutnya di sisi route-nya ketika teman-teman mau mengambil data komennya, berarti di sini kita tambahkan dot width. Oke, berarti di sini width-nya sesuai dengan nama metode yang di sini. Karena di sini nama metodenya adalah post, maka di sini width-nya adalah kita mau ngambil data komen beserta dengan data post-nya. Itu. Sekarang kalau teman-teman intip di bagian di bagian postman-nya, teman-teman bisa lihat kita udah berhasil mengambil
data comment beserta dengan data postnya. Di sini ID 1, comment 1 postnya benar, terus comment 2 postnya benar. Di sini comment 2 di sini benar, post 1 terus di sini komen 3 di sini ini komen 0 di sini post 1 juga. Oke, dan di sini komen 3 juga post 1. Oke, semuanya post 1. Kita mungkin perlu tambahkan komen berikutnya, komen 4 yang misalkan di sini berarti kita akan ini komen 3 ya, teman-teman ya. Komen 3 kita akan buat komen baru, berarti di sini ID-nya kita ganti ya. Berarti ini komen 4. Harusnya berarti kalau komen 4 postnya adalah post 3 ya, teman-teman. Oke, komen 4 udah berhasil keambil dan kita akan coba intip. Ini komen 4. Nah, postnya adalah post 3 gitu. Jadi sekarang postnya sudah berelasi gitu. Jadi ini post 1 punya banyak komen ya. Jadi sini ada komen 1, komen 2 di situ. Ini komen 0. Nah, ini semuanya post 1 dan untuk komen 3 di sini dia masih ke post 1 dan untuk komen 4 nah di sini baru dia ke post 3 gitu teman-teman. Jadi artinya proses untuk belongs to-nya udah selesai. Di sini kita udah berhasil mengambil data post, data komen beserta dengan data postnya. Yang kita lakukan di sini sederhana teman-teman. Yang pertama set atau bikin public method di dalam kelasnya namanya adalah post. Lalu di sini dia nge-return belongs to relasi. Kita masukin komen ini atau akan dihubungkan dengan model apa. Di sini berarti model komen ini akan dihubungkan dengan model post. Lalu teman-teman set foreign key-nya apa dan di sini local key-nya apa. Gitu. Kalau udah di dalam rootnya ketika teman-teman melakukan query, teman-teman tinggal panggil method with. Lalu di sini panggil nama relasinya apa. Nah, nama relasi ini sesuai dengan nama yang teman-teman tulis di sini. Namanya adalah post. Jadi di sini relasinya adalah post. Gitu. Nanti ketika teman-teman get, hasilnya akan jadi seperti ini. Ada data komen beserta dengan data postnya. Gitu teman-teman. Berikutnya adalah kita akan coba membuat relasi has many ya teman-teman ya, yang dimana kita akan coba mengambil data post beserta dengan data komennya, dan di sini relasi antara post ke komen ini adalah has many teman-teman ya, dan di sini kita akan langsung masuk ke bagian dokumentasi daripada si Mongoloquentnya, masih di bagian relasi. Di sini teman-teman bisa masuk ke bagian ini has many. Nah ini seperti ini ya untuk pembuatannya. Kita bikin metode public namanya bebas di sini. Lalu di sini kita harus nge-return nama relasinya, which is relasinya adalah ini. Lalu kita masukin modelnya apa. Gitu. Berarti di model postnya di sini teman-teman kita akan bikin public method gitu. Namanya bebas, berarti di sini karena satu post punya banyak komen, berarti di sini dia adalah plural. Terus di sini berarti yang kita return adalah relasinya. Relasinya adalah return this dot has many. Kita masukin berarti si komennya, komen modelnya. Lalu di sini kita set foreign key-nya apa, sama di sini set local key-nya apa, teman-teman. Oke, di bagian modelnya udah kita set. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian root-nya, teman-teman ya. Nah, di sini kita akan ngeset relasinya itu di dalam get post by ID ya teman-teman ya, atau di bagian sini di root yang post by ID ini kita buka. Nah di sini kita akan manggil post berdasarkan ID beserta dengan data komennya gitu. Jadi nantinya di dalam get postnya ini nggak ada perubahan untuk responnya, cuma nanti untuk get post by ID ini kan untuk sekarang seperti ini, kita akan mengambil sekaligus data komennya. Nah, berarti di sini kita akan nambahin with-nya itu di dalam endpoint yang ini, yang root yang ada di dalam folder ID ini, teman-teman.
Oke, di sini kita akan pakai with. Nah, with-nya berdasarkan nama postnya atau nama relasinya. Karena di sini dalam post nama relasinya adalah komen, berarti di sini ini with-nya with comment, teman-teman ya. Pakai S ini berular. Sehingga sekarang kalau kita hit endpoint yang get post by ID, teman-teman bisa lihat title post yang title satu ini dia punya komen banyak ya. Komen 1, komen 2, komen kosong, dan juga di sini komen 3. Itu teman-teman ya. Di sini kalau kita get lagi, ini ambil post yang titlenya 3, kita get post by ID di sini. Harusnya komennya cuma satu, harusnya di sini ya teman-teman. Oke, di sini teman-teman lihat komennya cuma satu. Oke, kita akan bikin post baru di sini, post 4. Dia teman-teman harusnya dia belum punya komen. Oke, udah berhasil ID-nya kita ambil, kita get post by ID untuk post 4 ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat komennya tidak ada. Gitu. Kenapa? Karena si post 4 ini belum ada yang komen gitu. Jadi itu dia untuk relasi hash many-nya. Cukup mudah teman-teman. Jadi yang pertama di dalam modelnya teman-teman bikin public method namanya bebas. Tapi nanti disesuaikan dengan konteksnya karena di sini mau ngambil comments berarti namanya komen dan ini adalah plural karena nanti datanya banyak. Lalu di sini kita akan nge-return metode relasinya namanya adalah hash many, kita masukin nama modelnya apa yang mau dihubungkan dengan model post ini, lalu kita tentukan foreign key-nya sama local key-nya atau primary key-nya gitu. Dan kalau udah kita set seperti ini di bagian root-nya ketika teman-teman melakukan query root yang ini, nah teman-teman bisa panggil with-nya berdasarkan nama metode di sini namanya adalah comment, berarti di sini with-nya with metode komen tersebut. Terus teman-teman tinggal panggil metode-metode lainnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Sehingga kalau kita udah pakai with seperti ini, artinya kita akan merelasikan antara model post ini dengan relasi yang ada di metode komen ini. Sehingga hasilnya akan jadi seperti ini. Oke, ini ada properti-properti aslinya dan di sini ada properti tambahan komen sesuai dengan nama metode yang kita set tadi. Dan di sini kalau kita ambil post yang memiliki komen, hasilnya akan jadi seperti ini, teman-teman. Oke, itu. Jadi itu dia untuk relasi hash many-nya, teman-teman. Oke, kita udah masuk ke tahap akhir, teman-teman. Kita udah ngebahas semua topik yang tadi kita rencanakan di awal. Kita membuat sebuah Next.js REST API ya. Kita mulai dari setup, membuat CRUD operation atau endpoint CRUD di Next.js. Kita juga udah ada relasi antar table gitu kan atau antar collection dan kita membuat fitur soft delete juga. Tadi use case yang kita lakukan adalah yang kita buat post dengan komen ya teman-teman ya. Di sini metode-metodenya juga udah kita bahas. Ada get, post, put, dan juga delete. Dan relasinya tadi kita udah ngebahas hash many dan juga belongs. Tentunya masih banyak hal yang bisa teman-teman improve, terutama dari sisi Next.js-nya. Di sini kita spesifik membuat atau menggunakan fitur Next.js route handler. Dan di sini silahkan kalau teman-teman mau belajar lebih jauh terkait route handler-nya, teman-teman bisa belajar langsung daripada dokumentasinya. Gitu teman-teman ya. Di nextjs.org teman-teman silahkan pelajari lebih jauh terkait dengan Next.js-nya dan untuk tadi ORM yang kita gunakan yang nanti ngehandle gimana komunikasi ke database MongoDB menggunakan MongoLoquent dan tentunya masih banyak juga fitur-fitur yang ada di MongoLoquent yang bisa teman-teman explore. Gitu. Jadi topik ini adalah materi basic yang semoga teman-teman dapat gambaran bagaimana membuat sebuah endpoint gitu atau REST API di Next.js. Karena yang kita tahu Next.js dia adalah sebuah full stack framework yang dimana teman-teman bisa membuat nggak cuma aplikasi klien tapi juga aplikasi server ya atau endpoint di framework Next.js-nya.
Itu dia untuk materi atau topik Next.js REST API. Semoga ada hal-hal positif yang bisa teman-teman ambil. Sampai ketemu di materi berikutnya.